Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Kabupaten Garut Sabtu malam pukul 23.29 WIB dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Ya, dan saat ini pemirsa telah bergabung dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia. Dan kita akan berbincang. Selamat pagi Bu Dwi Korita. Ibu, seperti Selamat apa pagi, Bu? Mbak Aya. Iya, seperti apa Bu kondisinya saat ini di sejumlah wilayah yang terkena titik yang merupakan titik dari gempa pada pagi hari ini? Iya, jadi dari hasil deteksi tingkat guncangan gempa, kami mencatat beberapa wilayah yang terdampak gempa bumi ini berdasarkan tingkat guncangan gempa tadi, terutama di Sukabumi dan Tasikmalaya dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya artinya dirasakan oleh orang banyak yang ada di dalam rumah. Kemudian juga terjadi di Bandung dan Garut dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi, serta di daerah Tangerang, Tangsel, Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, hingga sampai Jawa Tengah, bahkan sampai DIY ya, Kebumen, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto dengan skala intensitas 3 mmi. Nah, 3 mmi itu artinya getaran dirasakan dalam rumah dan terasa seakan-akan ada truk berlalu. Selanjutnya dirasakan pula di daerah Bantul, Sleman, Kulon Progo, DIY, serta di di Trenggalek ya, di Trenggalek, Malang dengan skala intensitas 2 mmi, artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang tergantung bergoyang-goyang. Itulah apa yang kami catat ya, bagaimana dampak dari gempa ini dalam aspek tingkat getarannya, tingkat guncangannya. Oke, Demikian, Mbak. Oke, Bu Dwi Korita, getaran dan juga frekuensinya ini lumayan lama terasa, bahkan sampai ke Jawa Tengah. Apakah memang ini gejala yang bisa dikatakan alami, normal, atau memang ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Jadi demikian, karena pusat gempa dari gempa yang terjadi kemarin itu yang berada pada kedalaman 70 km, hal ini mengakibatkan radiasi atau sebaran gelombang gempa ini, spektrum sebaran getarannya ini memang akan terasa semakin luas. Jadi semakin dalam itu terasa semakin luas. Namun kalau semakin dangkal itu lebih lokal dampak getarannya, tapi relatif lebih merusak karena lebih dekat dengan sumber gempa. Seperti itu. Meskipun magnitudonya tidak sekuat yang terjadi kemarin, tapi kalau lebih dekat, posisi hiposenternya lebih dangkal, itu akan lebih merusak bangunannya. Tapi lokal. Kalau dalam seperti kemarin, ini spektrumnya radiasi dari gelombang gempa ini akan lebih luas hingga mencapai Jawa Timur juga. Baik, berarti Bu Dwi, poinnya adalah gempa yang terjadi ini cukup dalam ya, sehingga memang dampak kerusakan. Iya. Ya, gimana Ibu? Betul. Ya, jadi ini cukup dalam iya, tapi ini gempa menengah. Cukup dalam, kedalaman 70 km ini mengakibatkan pancaran sebaran dari radiasi dari sebaran gelombang ini menjadi lebih luas. Wilayah sebarannya. Baik, demikian. Ibu Dwi, apakah ini diperkirakan akan ada gempa susulan, Bu? Mengingatkan sudah beberapa kali ya terjadi gempa di titik yang sama begitu. Iya. Jadi gempa susulan akibat gempa kemarin malam itu sudah terjadi 1 kali. Dan sampai saat ini belum terjadi lagi.
Dan hal ini disebabkan karena dalamnya pusat gempa ya sampai 70 km. Meskipun ini masih dianggap gempa menengah, bukan gempa dalam ya. Nah, di kedalaman tersebut batuannya ini lebih homogen dan lebih keras, lebih pejal, lebih elastis, sehingga hal ini cenderung untuk lebih menjadikan gempa susulan itu menjadi lebih miskin, lebih sedikit demikian. Oke, Bu Dwi Korita, singkat saja imbauan terakhir untuk masyarakat, Bu, singkat. Kami mengharap masyarakat tetap tenang namun waspada, terutama apabila hujan ya. Karena getaran ini mengakibatkan lereng-lereng itu menjadi rapuh, dan apabila tersiram hujan, air hujan meresap, dikhawatirkan akan mendorong massa tanah menjadi longsor. Bahkan kemungkinan dapat terjadi banjir bandang. Jadi itu perlu diwaspadai. Baik, Bu Dwi Korita, terima kasih atas waktunya dan informasinya kepada kami. Selamat bertugas kembali, Bu Dwi Korita.